Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 model bermuamalah kepada orang lain, yaitu bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Ada 3 model secara umum. Yang pertama namanya al-mu'amalatu bil fadl, yang kedua al-mu'amalatu bil adl, yang ketiga al-mu'amalatu bil zulm. Yang pertama al-mu'amalatu bil fadl, yaitu bermuamalah dengan yang terbaik, yang mulia, yang utama. Yang kedua adalah al-mu'amalatu bil adl, bermuamalah dengan secara adil. Yang ketiga al-mu'amalatu bil zulm, yaitu menzalimi orang lain. 3 model ini diisyaratkan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 40. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbuz zalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, balasan keburukan adalah dengan keburukan semisalnya. Ini namanya al-mu'amalatu bil adl. Seorang berbuat buruk kepada kita, kita boleh balas semisalnya, boleh. Adil. Kemudian yang kedua, faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Siapa yang maafkan dan berbuat perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah. Ini adalah al-mu'amalatu bil fadl. Dia tidak balas tetapi dia melakukan yang utama, yaitu dia malah memaafkan. Maka ini pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah mengatakan innahu la yuhibbuz zalimin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat zalim. Ini model yang ketiga. Yang ketiga. Baik, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas panjang lebar tentang al-mu'amalatu bil fadl, ya. Dengan berbagai macam contoh-contohnya insyaallah taala, ya. Tetapi saya akan membawakan satu ayat, ya, sebagai contoh sebelum kita membahas secara panjang lebar tentang al-mu'amalatu bil fadl. Itu dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 237, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Innallaha bima ta'maluna basir. Surat Al-Baqarah ayat 237. Saya terjemahkan dulu maknanya. Wa in talaqtumuhunna, mana jika kalian menceraikan istri-istri kalian, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menggauli mereka. Wa qad faradtum lahunna fariidah, sementara kalian sudah menentukan nominal mahar. Ya, maka apa kewajibannya? Fa nisfu ma faradtum, maka kalian harus tetap membayar mahar tapi setengah. Ya. Illa an ya'funa, kecuali para istri memaafkan, au ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah, atau sang suami memaafkan. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa, siapa yang memaafkan lebih dekat kepada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, maka janganlah kalian meninggalkan sikap bermuamalah bil fadl di antara kalian. Inilah landasan, ada nama istilah al-mu'amalatu bil fadl, ayat ini. Ayat ini kisahnya begini, ada seorang lelaki menikah dengan seorang wanita tetapi belum digauli. Ketika akad nikah disebutlah mahar. Taruhlah mahar misalnya 100 juta. Mahar 100 juta, kemudian dia akad nikah dengan tersebut, sahlah wanita tersebut menjadi istrinya. Namun mereka belum hidup serumah, belum saling berhubungan, belum belum ada hubungan intim antara mereka berdua. Kemudian ternyata sang lelaki menceraikan istrinya tadi. Ya. Dan ini mungkin terjadi kalau di Arab Saudi, sampai sekarang masih ada tradisi seperti itu. Jadi antara akad dengan malam pertama masih ada jeda. Ya. Di sana masih demikian. Jadi akad dulu, nanti tinggal serumah entah berapa bulan kemudian. Sampai sekarang masih ada seperti itu. Kalau di Indonesia tidak, ya. Indonesia biasanya akad langsung malam pertama. Kalau enggak akad langsung sore pertama. Kalau mungkin siang pertama.
Tergantung sikon, situasi dan apa? Kondisi. Tapi kalau di Arab ada antara akad dengan tinggal bareng itu ada jeddah. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi menikah dengan Aisyah ketika Aisyah berusia 6 tahun. Ketika masih di Mekah, baru Nabi tinggal serumah dengannya. Ketika Aisyah sudah usia cukup 9 tahun, baru kemudian tinggal serumah dengannya. Bana biha, tinggal bareng ketika di Madinah. Jadi ada jarak bahkan 3 tahun. Nah, ketika terjadi pernikahan, kemudian sudah disebutkan nominal mahar, ternyata dicerai. Belum diapa-apain, belum disentuh, belum berduaan, belum berkholwat. Terjadi qadar Allah, cerai. Nah, apa yang wajib dilakukan oleh sang lelaki? Sang lelaki tetap harus bayar mahar tapi setengah. Qad faradtum lahunna fariidhah fa nisfu ma faradtum. Maka kalian wajib membayar setengah mahar. 100 juta jadi berapa? 50 juta. Jadi berapa? 100 jadi berapa? Sekolahnya benar berarti, sekolah pagi bukan sekolah sore. Baik, jadi berapa? 50 juta. Kenapa? Karena wanita ini sudah dia nikahi. Ketika dia sudah nikahi, tidak ada boleh laki-laki lain untuk melamar wanita tersebut. Ya ada sisi merugikan sang wanita. Dia sudah tinggal, sudah jadi istri sah, kemudian akhirnya diceraikan. Jadi ada sisi sedikit kerugian, maka Allah mewajibkan bayar setengah mahar. Tapi Allah berkata, illa ayyafuna, kecuali wanita tersebut memaafkan dengan mengatakan ya sudah enggak usah bayar apa-apa. Wong saya juga belum diapa-apain, belum sempat berduaan, belum sempat berkholwat, belum disentuh, belum dicium, belum diapa-apain, udahlah gratis, enggak usah bayar. Allah mengatakan illa ayyafuna, kecuali sang para wanita atau sang wanita memaafkan. Au ya'fu alladzi biyadihi uqdatun nikah, atau sebaliknya. Sang lelaki berkata, enggak, saya bayar total, saya enggak bayar separuh. Saya bayar 100 juta. Saya sudah merugikan dia. Saya sudah booking dia, enggak bisa diapa-apain, enggak dilamar oleh orang, ternyata saya ceraikan. Saya enggak bayar setengah, saya bayar apa? Total. 100 juta. Jadi Allah memotivasi di antara keduanya. Setelah itu Allah berkata, wa anta'fu aqrabu litaqwa. Siapa yang memaafkan lebih dekat kepada ketakwaan. Yaitu Allah motivasi keduanya. Apakah sang wanita yang memaafkan atau lelaki yang bayar secara 100%. Setelah itu Allah berfirman, wala tansaul fadla bainakum. Janganlah kalian meninggalkan, nisyan di sini maknanya tark. Janganlah kalian meninggalkan sikap bermuamalah bil fadl di antara kalian. Dalam buku terjemahan, sebagian terjemahan ditafsirkan jangan kalian melupakan. Ini tafsir yang keliru. Tafsir yang keliru karena rata-rata kitab tafsir menafsirkan bukan melupakan kebaikan. Karena sebagian orang menafsirkan ini, mereka mengatakan kalau terjadi perceraian, jangan lupakan kebaikan-kebaikan masa lalu. Sebagian orang menafsirkan ayat ini yang mengatakan, kalau kalian menceraikan istri atau istri pisah dari suami, maka jangan lupakan kebaikan-kebaikan masa lalu yang pernah kalian jalani. Dan ini penafsiran tidak tepat. Kenapa? Karena mereka memang belum tinggal bareng. Mereka belum tinggal apa? Bareng. Mereka belum tinggal bareng, mereka belum berumah tangga, baru cuma akad nikah. Tentunya yang dimaksud dengan ayat ini adalah wala tansul fadla bainakum, janganlah kalian meninggalkan muamalah bil fadl di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Kenapa Allah mengatakan wala tansul fadla bainakum? Apa yang dimaksud dengan muamalah bil fadl? Muamalah bil fadl itu seorang melakukan kebaikan meskipun yang dibaikin tadi tidak pernah berbuat baik kepada dia. Tidak pernah berbuat baik kepada dia. Kisah dua orang ini, lelaki dan wanita ini menikah, mereka baru akad nikah, tidak ada interaksi di antara mereka sebelumnya. Tidak pernah wanita melayani sang lelaki dan tidak pernah sang lelaki memberi kebaikan kepada wanita. Cuma akad nikah saja. Meskipun belum ada kebaikan sebelumnya dari sang wanita atau sang lelaki, tapi Allah menyuruh untuk berbuat baik kepada pasangan. Jadi maksudnya al-mu'amalatu bil fadl, yaitu seorang melakukan kebaikan lebih kepada orang lain, ya. Lebih kepada orang lain, bahkan orang tersebut yang dia baikin tadi mungkin belum pernah berbuat baik kepada dia. Itu namanya al-mu'amalatu bil fadl. Secara sederhana, nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya lebih detail. Taib. Kita berpindah kepada muamalah yang kedua, apa? Al-mu'amalatu bil adl. Bermuamalah dengan adil, maka artinya kita melakukan yang setara dalam sisi kebaikan maupun keburukan. Ini dibolehkan dan bahkan ini kalau kebaikan hukumnya wajib, ya. Allah sebutkan misalnya dalam Al-Qur'an tadi disebutkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha.
balasan keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Kalau orang berbuat buruk kepada kita, kita boleh balas. Namun harus setimpal, tidak boleh lebih. Itu namanya kita bermuamalah dengan apa? Keadilan. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Kata Allah, siapa yang berbuat pelanggaran kepada kalian, maka balaslah sesuai dengan kadar pelanggaran tersebut. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Allah mengatakan wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian membalas, maka balaslah sesuai dengan kezaliman yang kalian rasakan. Meskipun setelah itu Allah mengatakan wala in sabartum, kalau kalian bersabar lebih baik. Huwa khairul lisabirin, lebih baik bagi orang yang bersabar. Tapi kita membalas dengan setimpal itu hukumnya boleh. Jadi ini Allah melihat sifat manusia, tidak semua manusia bisa bersabar. Maka kalau dia balas, dia boleh balas dengan setimpal. Dia boleh balas dengan setimpal. Misalnya ada seorang mengatakan kepada, misalnya si A bilang kepada si B, anjing kamu. Kamu juga anjing. Tidak ada masalah. Sama-sama apa? Anjing. Tidak ada masalah. Ya. Monyet kamu, ya kamu juga monyet. Boleh. Si B ketika membalas monyet, dia berdosa? Tidak. Dia membalas dengan apa? Keadilan. Tidak ada masalah. Yang penting apa? Setimpal. Yang jadi masalah kalau dia tambahin. Monyet geblek, itu. Kamu monyet goblok. Ini ada tambahan goblok, ini masalah. Karena tidak setimpal. Anjing kamu, ya kamu anjing rabies. Ada tambahan rabies, ini tidak setimpal. Tapi kalau sama-sama anjing, enggak ada masalah. Inilah Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, al-mustabbani ma qala fa'alal badi'i ma lam ya'tadil mazlum. Kata Nabi SAW, kalau dua orang saling caci maki, al-mustabbani ma qala fa'alal badi'. Kalau dua orang saling caci maki, semua perkataan yang muncul cacian dari keduanya, dosanya kembali kepada yang pertama, karena dia yang memulai. Malam ya'tadil mazlum, selama orang yang kedua tidak melampaui batas. Ya. Kalau si satu bilang anjing, anjing juga, monyet, monyet, tikus, tikus, apa namanya, terong, terong, semua sebutin semua, semuanya lari kemana? Ke yang pertama. Selama yang kedua tidak melampaui batas. Kapan yang kedua melampaui batas, maka dia tanggung dosanya. Maka dia tanggung dosanya. Ini namanya al-mu'amalatu bil adl. Makanya datang dalam satu riwayat, seorang sahabat menangis karena dia takut melampaui batas ketika melanggar. Saya baca hadisnya dalam riwayat Tirmidzi, ya. Demikian dalam Adabul Mufrad yang lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Anna rajulan qa'ada baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, kemudian dia berkata, dia cerita tentang dia dan perlakuan budak-budaknya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li mamlukin yukadzibunani. Saya punya budak-budak ya Rasulullah, dan mereka membohongiku. Wa yakhununani, dan mereka berkhianat kepadaku. Kita tahu zaman dulu ada budak itu diperjualbelikan, dipekerjakan tanpa digaji karena hak milik. Dia beli dan dia jual. Ini di zaman dahulu, sekarang sudah tidak ada perbudakan. Maka dia cerita, saya punya budak-budak ya Rasulullah, mereka bohong sama saya. Mereka berkhianat kepadaku, wa ya'sunani, dan mereka membangkang kepadaku. Tapi saya balas ya Rasulullah. Wa ashtumuhum, saya maki mereka. Wa adribuhum, saya pukul mereka. Jadi ini majikan balas dengan makian dan apa? Pukulan. Fa kaifa ana minhum? Bagaimana saya dibandingkan mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berkata, yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyyahum. Akan dihisap masing-masing. Allah akan hisap kesalahan mereka. Mereka salah kepadamu ada 3 hal. Mereka bohongin kamu, mereka khianat, mereka membangkang. Ini dosa enggak? Dosa. Artinya para budak menzalimi majikan. Tetapi ingat juga kata Nabi SAW, wa iqabuka iyyahum. Kau juga menghukum mereka juga ada hisapnya, yaitu kau caci mereka dan kau pukul apa? Mereka. Baik. Fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dzunubihim kana kafafan. Kalau ternyata hukumanmu kepada mereka yaitu makianmu dan pukulanmu ternyata sesuai dengan kadar kesalahan mereka, maka impas. Ya, sesuai dengan kadar dosa-dosa mereka, maka impas. Kana kafafan.
La laka wala alaik. Ya, tidak kau dapat untung, kau tidak dapat untung dan juga tidak ada keburukan menimpamu, impas. Akan tapi wa in kana iqabuka iyyahum duna dzunubihim. Tetapi kalau ternyata hukumanmu lebih sedikit daripada dosa-dosa mereka, karena fadlan laka, maka kau dapat untung. Karena ternyata balasanmu di bawah daripada kezaliman yang mereka apa? Lakukan, ya. Tetapi kalau sebaliknya, wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim. Kalau ternyata hukumanmu kepada budak-budakmu lebih berat daripada dosa yang mereka lakukan, uqtus salahum minkal fadlu, maka kau akan dikisos. Kau akan dikisos. Jadi yang mulai salah siapa? Budak-budak atau majikan? Budak-budak salah. Dosanya 3 model. Bohongin, bayangkan budak-budak bohongin majikan, menjengkelkan, berkhianat, kemudian membangkang. Tapi ketika sang majikan membalas dengan makian dan pukulan ternyata lebih berat, maka repot. Maka sang majikan yang sekarang statusnya berubah jadi orang yang zalim. Maka sang majikan yang diqisas. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Fatanahar rajulu, atau sang rawi berkata, fatanahar rajulu faja'ala yabki wa yahtif. Maka dia pun minggir sedikit, kemudian dia menangis. Dia menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, wahai Rasulullah, maka Rasulullah SAW berkata kepada dia, faqala Rasulullah SAW, ama taqra'u kitab Allah, tidakkah kau baca firman Allah, wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a, tidakkah kau baca firman Allah, pada hari kiamat kelak Allah akan menegakkan timbangan yang detail dan adil, maka tidak seorang jiwa pun yang akan dizalimi. Yaitu perbuatanmu akan ditimbang dan dosa-dosa mereka juga akan ditimbang. Ya. Faqala rajul, maka lelaki tersebut berkata, wallahi ya Rasulullah, ma ajidu li walahum syai'an khairan min mufaraqatihim. Aku tidak mendapati yang terbaik untukku dan untuk mereka kecuali aku berpisah dari mereka. Ushiduka annahum ahrarun kulluhum. Aku persaksikan engkau wahai Rasulullah, budak-budakku semuanya merdeka. Semuanya merdeka. Maksud saya, ini orang, ya, dia takut tidak bisa bermuamalah dengan bil adil. Kalau tidak bisa bermuamalah dengan adil, maka jatuh kepada kezaliman. Makanya Allah berfirman tadi di awal ayat yang kita baca surat Asy-Syura, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan semisalnya. Tetapi kalau berlebihan, innahu la yuhibbudz zalimin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Maka kalau kita ada orang berbuat zalim kepada kita, maka dibolehkan bagi kita untuk membalas dengan setimpal. Dalilnya jelas tadi 3 ayat tersebutkan. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi mithli ma i'tada 'alaikum. Siapa yang membuat pelanggaran kepada kalian, lawan balas sesuai dengan pelanggaran mereka. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan yang semisalnya. Wa in aqabtum fa'aqib mithli ma aqabtum bi. Kalau kalian balas sesuai dengan kezaliman yang dilakukan kepada kalian, boleh. Tapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, siapa yang bisa jamin dia balas dengan setimpal? Siapa yang bisa jamin dia bisa balas dengan apa? Setimpal. Lihatlah bagaimana sahabat ini ketakutan ketika dia khawatir makian dia dan pukulan dia kepada budak-budaknya bisa jadi berlebihan daripada kesalahan mereka, maka dia lebih baik pisah daripada nanti saya tidak bisa membalas dengan apa? Dengan setimpal. Oleh karenanya seorang waspada, ya. Kalau kita dizalimi, kita boleh balas setimpal dan kita tidak dosa sama sekali. Semua dosa kembali kepada dia karena dia yang mulai. Tetapi bisakah kita menjaga, mengontrol bahwasanya balasan kita selalu setimpal? Ini yang susah. Sebagian orang mengatakan, saya ini baik, tapi kalau kau macam-macam sama saya balas double. Ini repot. Ini repot seperti ini. Nggak boleh, kalau kau balas harus timpal, nggak boleh double. Kalau kau double, kau yang berdosa. Statusmu tadi adalah terzalimi, ketika kau membalas dengan lebih, maka statusmu menjadi menzalimi. Ini yang repot. Maka berpindahlah engkau dari model muamalah yang kedua menjadi model muamalah yang ketiga. Makanya ketika seorang masuk dalam area dalam ranah perdebatan tidak mudah. Debat, kemudian dia emosi, dia mulai caci maki. Padahal mungkin asalnya dia yang benar, lawannya yang salah, tapi ternyata dia terbawa emosi, bukan lagi karena Allah, dia tinggalkan adab dalam berdiskusi, adab dalam berdialog, adab dalam berdebat, akhirnya dia yang zalim akhirnya. Akhirnya dia cari-cari kesalahan
lawan debatnya, dia ungkap semuanya, akhirnya terjerumus dalam berbagai macam dosa-dosa, tajassus, tahassus, dan macam-macam, praduga, suuzon dan macam-macam. Maka tidak semua orang bisa masuk dalam ranah tersebut. Tidak mudah. Tapi kalau dia bisa mengontrol dirinya untuk membalas dengan setimpal, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Taib. Al-mu'amalatu bil adl, balasan dengan setimpal, ini bukan pada perkara-perkara buruk saja. Dalam perkara kebaikan pula kita berusaha membalas dengan setimpal sebisa mungkin. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Faman sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu." Atau kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan setimpal. Orang kasih kita kue harganya 100.000, kasih juga kue 100.000. Harusnya demikian. Kalau kita mampu ya. Ada orang kasih kita sesuatu, nilainya misalnya 1 juta, kita berusaha kasih juga nilai apa? 1 juta. Maka Rasul mengatakan tahadu tahabu. Saling beri hadiah, maka kalian saling mencintai. Jangan cuma tunggu hadiah mulu ya. Kalau mampu kita berusaha membalas. Beda kalau tidak mampu. Ya, Rasulullah mengatakan fakafi'uhu. Fakafi itu bahasa Arabnya artinya balaslah dengan setimpal. Balaslah dengan setimpal. Saya lihat Syekh Abdul Razak hafizahullah taala selalu berusaha demikian. Kalau ada yang kasih dia langsung balas. Ada yang kasih sesuatu dia langsung apa? Balas. Kemarin saya lagi buka puasa sama beliau, ada yang kasih korma dari Jazair. Kata dia, "Syekh, ini korma dari Jazair." Saya langsung kasih dia yang lain lagi. Kau juga ini. Berusaha untuk membalas yang apa? Setimpal. Karena kalau kita berusaha balas setimpal, kita tidak banyak utang budi sama orang lain. Kalau kita tidak banyak utang budi sama orang lain, kita semakin kuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita sudah utang budi, kita tunduk, ya, ada pekaiwu enggak enak, ya. Maka seorang berusaha membalas dengan setimpal sebisa mungkin. Kalau tidak, fad'u lahu, maka sering doakan orang tersebut. Doakan. Karena tidak semua orang berbuat baik dengan kita, dia butuh balasan secara materi, enggak. Ada raja misalnya, kasih kita uang 1 juta, kita balas 1 juta. Raja enggak butuh 1 juta. Dia butuh kita doain apa? Dia. Ada konglomerat kasih kita sesuatu, kita enggak perlu balas dengan materi. Dia tidak butuh materi. Yang dia butuh mungkin kebaikan dalam bentuk yang lain. Tapi seorang berusaha membalas kebaikannya dengan mungkin non materi. Di antaranya dengan berdoa, kata Nabi SAW, fad'u lahu, doakan. Dia lebih butuh doa daripada materi. Ya. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk balas dengan apa? Setimpal. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala? Ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Wastaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Ihtaj ila man syi'ta takun kata Ibnu Taimiyah, berbuat baiklah kepada orang lain, ya, takun asirahu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Berbuat baiklah kepada siapapun yang kau sukai, kau akan jadi amirnya. Itu dia akan enak sama engkau. Kau akan menundukkan dia. Sebagai perkataan seorang penyair, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu fatala masta'badal insanal ihsanu. Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan menundukkan hatinya. Betapa kuat perbuatan baik menundukkan hati seseorang. Kalau kita berbuat baik sama orang itu lama-lama enggak. Iya terus, dia enggak berani bilang enggak. Karena kita berbuat baik selalu kepada dia. Yang kedua, istaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Tidak butuhlah kepada seorang, maka kau akan seimbang dengan dia. Ada orang kaya punya teman orang miskin, tapi orang miskin tersebut tidak pernah butuh kepada orang kaya. Orang kaya juga enggak mentang-mentang sama dia. Orang miskin pun bisa tetap angkat dadanya. Kenapa? Saya tidak butuh sama kamu kok. Saya bisa hidup sendiri tanpa kamu. Tapi kalau begitu dikasih-kasih terus, lama-lama apa? Nunduk. Wahtaj ila man syi'ta takun asirahu. Butuhlah kepada orang lain, maka kau akan menjadi tawanannya. Akan menjadi tawanan. Ini perkataan Ibnu Taimiyah nukil dan juga perkataan para orang-orang Arab. Maka ketika seorang tidak punya utang budi sama orang lain, itu lebih baik sebisa mungkin. Kalau dia tidak bisa balas kebaikan yang orang lakukan kepada dia, harus sering doakan orang tersebut. Sehingga dia merasa bahwasanya dia telah membalas kebaikan materi orang tersebut dengan balasan non materi berupa doa yang mungkin terkadang lebih afdal daripada materi tersebut. Tapi dia harus sering doakan sampai dia merasa sudah cukup, ya. Makanya minimal kita berkata jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ya, kita doain ketika sujud, ketika bersendirian, doain orang berbuat baik, punya hutang
yang punya jasa dalam kehidupan kita berupa materi atau yang lainnya, yang kita rasa kita tidak bisa membalas jasanya. Oleh karenanya seorang berusaha harus sering mendoakan kedua orang tuanya, karena dia tidak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Nggak akan bisa. Kalau selain orang tua, kita doa secukupnya. Kata Nabi, sampai kau merasa cukup. Tapi kalau orang tua nggak ada rasa cukup, karena kita tidak bakalan bisa balas jasa kedua orang tua. Kata Nabi, kau hanya bisa balas jasa kedua orang tuamu kalau kau dapat orang tuamu dalam kondisi budak, kemudian kau beli, kemudian kau merdekakan. Tapi nggak akan kita dapati kondisi tersebut. Orang tua kita merdeka, mereka bukan budak. Kata Nabi, kau hanya bisa balas jasa orang tuamu kalau kau dapat orang tua budak, kemudian kau beli, kemudian kau merdekakan. Oleh karena kita doain orang tua itu ciri orang soleh, ciri anak soleh sering mendoakan apa? Orang tua. Karena doa tersebut tidak akan pernah cukup, karena kita tidak bakalan bisa membalas jasa kedua orang tua. Taib, jadi dalam hal kebaikan pun kita berusaha balas dengan apa? Setimpal. Ya, balas dengan setimpal. Ini mengajarkan kepada kita tidak melupakan jasa orang lain. Makanya di antara hal yang menarik, Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan di antara dosa besar lupa dengan kebaikan orang. Lupa dengan apa? Kebaikan orang. Ingkar dengan kebaikan orang. Seorang kalau tahu orang lain telah berbuat baik kepada dia, harus ingat. Dia harus mengenang, dia tahu, dia harus wafi, yaitu dia tahu ini orang punya jasa. Maka dia berusaha membalas kebaikan tersebut. Nabi SAW saja tidak lupa dengan kebaikan orang-orang kafir yang pernah berbuat baik kepada dia. Maka Rasulullah SAW pernah berkata, "Lau kana Mut'im bin Adi hayyan," ya, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, ya, la atlaqtu lahu haula'in natana, saya akan memerdekakan semua tawanan perang Badar untuk dia. Kalau dia bilang, Muhammad merdekakan semua tawanan perang Badar, saya akan merdekakan. Cuma Mut'im bin Adi sudah meninggal dunia. Padahal Mut'im bin Adi meninggal masih kafir. Ya. Mau saya Rasulullah SAW dalam ada kajian khusus tentang sifat wafa. Bagaimana Nabi SAW tidak lupa dengan kebaikan orang lain, bahkan kebaikan orang-orang kafir yang pernah berbuat baik kepada Nabi SAW. Nah, kalau ada orang berbuat baik dengan kita, kita jangan sok tidak, jangan sok tetap di atas sehingga kita merasa dia punya jasa sama kita, harus kita ingat. Paling tidak kita berusaha balas setimpal, kalau tidak kita doakan. Ini namanya al-muamalatu bil adl. Yang ketiga tentunya sudah kita singgung, yaitu al-muamalatu bidzulm, menzalimi orang lain. Waspada. Ini dosa yang sangat berbahaya. Sebagaimana diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata, la antalqallaha bi sab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwan min antalqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Engkau bertemu dengan Allah dengan 70 dosa antara engkau dengan Allah masih lebih ringan daripada kau bertemu dengan Allah dengan berbuat zalim satu dosa, tapi zalim engkau menzalimi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hukum asal Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ini hukum asal. Kita punya dosa sama Allah, hukum asal Allah Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Ya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam hadis, sungguhnya rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hukum asal manusia, maafkan atau nuntut? Nuntut, ya akhi. Hukum asal kalau kita punya salah sama orang di akhirat, dia nuntut. Karena dia tahu kalau dia berhasil nuntut, ini lumayan. Untuk kalau dia masuk neraka, paling tidak mengurangi dia di neraka atau menyelamatkan dia di neraka. Kalau dia masuk surga, agar surganya semakin apa? Tinggi. Maka hukum asal orang menuntut. Bahkan seorang nuntut ibunya, nuntut ayahnya, nuntut keluarganya, dia nuntut. Dia nuntut. Makanya di antara tafsir, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma sya'nu yughni. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika hari ditiupkan sangkakala, maka seorang akan lari dari kakaknya, dari orang ayahnya, dari ibunya, dari anak-anaknya. Di antara tafsiran para salaf, karena dia takut dituntut. Dia takut apa? Dituntut. Dia enggak mau ketemu ibunya, dia takut ibunya nuntut dia. Karena ada hak ibunya yang tidak dia tunaikan. Dia kabur dari istrinya, takut dituntut sama istrinya. Lari dari anaknya, dia takut dia zalim sama anak-anaknya. Maka seorang berusaha tidak menzalimi orang lain. Dan kezaliman kembali kepada 3 hal. Sebagaimana dalam hadis ketika Rasulullah SAW dalam khutbah ketika berkhutbah ketika haji wada, Rasulullah SAW mengatakan, inna dima'akum
wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza ya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahrikum hadza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya darah kalian haram, tidak boleh kalian tumpahkan di antara kalian. Kemudian harta kalian haram, tidak boleh kalian ambil ya dari orang lain yang bukan hak kalian. A'radakum, dan harga diri kalian juga haram, tidak boleh kalian jatuhkan, tidak boleh kalian coreng harga diri kalian. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan dima'akum, darah kalian, karena kalian seakan-akan satu kesatuan. Jadi menumpahkan darah yang lain seperti menumpahkan darah sendiri, karena kalian adalah al-mu'minuna ikhwah. Kaum mukminin adalah saling bersaudara. Maka kezaliman kembali kepada tiga hal ini. Entah kita melukai orang tersebut, menumpahkan darahnya, menyakiti fisiknya, menyakiti tubuhnya, maka ini kezaliman tanpa hak. Ya, bukan keadilan tapi tanpa hak, tanpa keadilan, zalim. Atau terkait dengan hartanya, kita ambil hartanya, kita tipu dia, utang sengaja tidak kita bayar, dia nagih, kita ganti nomor telepon. Betapa sering orang bilang sama saya, Ustaz, si fulan punya utang sama saya, Ustaz. Saya tagih-tagih, dia enggak pernah bayar. Yang kita buat jengkel apa, Ustaz? Dia jalan-jalan, gaya hidupnya mewah, beli mobil baru, tapi utang enggak bayar-bayar. Mungkin mobilnya juga utang, nih enggak tahu aja. Utangnya banyak cabang dia berutang. Tapi mau saya ya ini terkait dengan harta. Kita banyak lagi kongsi, kemudian bisnis ternyata saling menzalimi satu dengan yang lainnya ya. Berkhianat ketika berdagang, main belakang, menjual dalam perusahaan, banyak pengkhianatan. Banyak sekali. Ya. Banyak, terlalu banyak laporan-laporan. Ini semua adalah bentuk kezaliman terkait dengan harta, dan ini ngeri. Ini ngeri, ya. Hutang yang sengaja tidak dibayar, ya. Sampai Rasulullah SAW pernah tidak mau sholat sama orang gara-gara tidak bayar apa? Hutang. Yang ketiga terkait dengan harga diri, jangan kita zalimi orang terkait dengan harga dirinya. Ya. Menjatuhkan harga dirinya, memfitnahnya, menuduhnya, menduga-duga yang tidak benar, suudzon kepada dia. Asalnya kita tabayun, kalau ada praduga kita tanya. Jangan kita praduga kemudian kita sebarkan dugaan tersebut. Kalau mau tanya tabayun. Kalau tabayun jangan satu pihak. Kalau kau pingin kepo, sekalian tanya dua pihak. Tapi kalau kau nggak ingin kepo, diam aja, nggak usah ngomong. Kalau kau pingin kepo, tanya dua pihak. Adalah kebodohan seorang hanya bertanya kepada satu pihak, kemudian dia mengambil kesimpulan tanpa bertanya kepada pihak yang lain. Ya. Makanya di antara sebab disebut oleh sebagian ahli tafsir, Nabi Daud alaihissalam fakhar raqi'an wa anab. Dalam surat Shad Nabi Daud akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara disebutkan ketika ada dua orang mengadu kepada Nabi Daud, kemudian dia hanya mendengar kepada salah satu pihak, kemudian dia kasih hukum. Dia tidak mendengar daripada salah pihak yang lain. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita betapa sering kita hanya mendengar dari satu pihak. Betapa banyak kisah tentang seorang, kita tidak pernah tanya kepada orang tersebut, tapi kita mengambil dari berita yang tersebar. Ini salah satu bentuk kita bahlul, ya. Hanya menerima satu pihak kemudian mengambil hukum. Yang benar kalau mau kepo, ambil hukum dari kedua belah pihak. Kalau enggak ya sudah, kita tidak perlu kepo, enggak perlu tahu. Akhirnya kita ikut menyebarkan dugaan-dugaan yang keliru tentang si fulan tanpa mengecek apa sungguhnya yang terjadi. Ketika kita ikut menyebarkan keburukannya, ini kita menjatuhkan harga dirinya. Ketahuilah mencemarkan harga diri seorang terkadang lebih berat daripada ya dizalimi secara fisik. Makanya seorang penyair pernah berkata, jarahatul lisani jarahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahul lisanu. Bahwasanya luka akibat sayatan pedang masih bisa disembuhkan, tapi luka akibat sayatan lisan susah untuk disembuhkan. Seorang ingat terus, dikenang atas di mana harga dirinya dijatuhkan oleh lisan-lisan dan pena-pena dan tulisan-tulisan jari-jari nakal yang mengetik sembarangan. Ya, diingat oleh orang tersebut dan dia akan tutup pada hari kiamat. Pada hari kiamat kelak. Maka seorang jangan mendolimi orang lain terkait dengan harta, terkait dengan fisik maupun darah, dan terkait dengan harga diri
orang lain. Hati-hati. Taib. Sebagaimana saya katakan di awal pengajian, kita kembali kepada yang kita maksudkan dalam pengajian adalah al-mu'amalatu bil fadl. Inilah sumber pahala. Kalau yang lain al-mu'amalatu bil adl, yaitu supaya kita tidak berdosa. Ya, yang penting kita bisa setimpal. Kalau al-mu'amalatu bil zulm, jangan sampai kita berdosa. Yang kita ingin bahas panjang lebar adalah bagaimana agar kita dapat pahala dengan al-mu'amalatu bil fadl, yaitu bermuamalah yang utama. Maka ada beberapa contoh ya. Yang pertama tadi yang sudah kita sebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi 237, wa in talaqtumuhunna dan seterusnya min qabli an tamassuhunna. Di sini dua orang mereka menikah, kemudian belum sempat tinggal bareng, belum sempat berkholwat berdua-duaan, belum sempat saling melihat aurat satu dengan yang lainnya, belum sempat berhubungan, tahu-tahu sang lelaki menceraikan sang wanita. Maka di sini wajib bagi sang lelaki untuk membayar mahar setengah. Tetapi Allah memotivasi mereka, di antara mereka mana yang mau amalah bil fadl. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa ayyafuna aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah. Kecuali sang wanita memaafkan. Sehingga dia bilang sudah enggak usah bayar, toh saya belum diapa-apain. Saya masih apa? Disegel, belum apa-apa. Belum disentuh sama sekali. Ya udah enggak usah bayar, 100 juta enggak usah. Aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah, atau sebaliknya. Sang lelaki yang memaafkan, dia enggak. Meskipun kau masih tersegel, saya sempat memboking engkau, enggak ada yang bisa melamar engkau. Ya. Kalau dia udah nikah enggak bisa dilamar kan? Enggak bisa. Ya sudah 100 juta. Kemudian Allah berkata, wa anta afu aqrabu litaqwa. Siapa yang memaafkan lebih dekat kepada ketakwaan. Itu kalian berdua mana yang lebih dahulu? Inna Allah bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Subhanallah. Allah memotivasi untuk muamalah bil fadl. Ya. Dan Allah mengatakan Allah Maha melihat, meskipun enggak ada yang tahu. Meskipun kalian tidak share di YouTube atau di Facebook atau di medsos, Allah Maha tahu. Berbuat baiklah kepada orang karena Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat kalian lakukan karena Allah, bukan karena riya. Bukan karena ingin dipuji. Bukan karena ingin pencitraan, enggak, tapi kau berbuat baik kepada pasanganmu atau yang pernah sempat menjadi pasanganmu karena Allah. Makanya Allah tutup dengan innallaha bima ta'maluna basir. Allah melihat apa yang kalian lakukan. Jadi lihatlah bagaimana sang lelaki dimotivasi untuk menyerahkan 100 juta secara total meskipun wanita tersebut belum pernah berbuat baik sama dia. Paham? Berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik sama kita. Dan wanita juga dimotivasi oleh Allah untuk memaafkan 50 jutanya sehingga total 0. Padahal pernah berbuat baik kepada dia. Kata Allah, wala tansaul fadla bainakum. Janganlah kalian meninggalkan muamalah bil fadl di antara kalian. Ini saja kalau kita bawakan kepada tafsir yang masyhur tapi tafsir yang salah, yaitu jangan lupakan perbuatan baik yang pernah terjadi selama rumah tangga. Maka itu kita bisa boleh katakan tafsir dengan kelaziman. Kan pala. Taib. Contoh yang lain dalam surat Az-Zariyat. Allah berfirman tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Az-Zariyat 24. Kata Allah, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahlihi wa jaa bi'ijlin samin faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dalam surat Az-Zariyat ayat 24 dan seterusnya. Jadi Allah mengirim para malaikat untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Maka Allah kirim malaikat yang menjadi laki-laki yang tampan. Tapi sebelum mereka datang ke Sodom untuk menghancurkan kaum Nabi Lut, mereka mampir dulu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di Palestina. Maka mereka mampir menjelma seperti para tamu. Maka mereka ketuk pintu Nabi Ibrahim. Allah mengatakan, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepada engkau tentang kisah para tamu-tamu Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim yang mulia, yaitu tamu-tamu yang mulia yang datang kepada Nabi Ibrahim, yaitu para malaikat. Ihdakhalu alaihi, ketika mereka masuk menemui Ibrahim, mereka berkata salaman. Kata mereka, assalamualaikum wahai Ibrahim. Ibrahim heran, ini siapa? Kata Ibrahim, qala salamun qaumun munkarun. Waalaikumsalam wahai kaum yang saya tidak kenal. Munkarun maksudnya saya tidak kenal. Jadi Ibrahim tidak pernah kenal mereka. Tidak pernah mereka
punya jasa sama Ibrahim alaihissalam. Mereka tidak pernah menjamu Ibrahim sebelumnya. Tidak pernah kenal, makanya Ibrahim berkata, salamun qaumun munkarun, kaum yang mungkar yang tidak aku kenal sama sekali. Tapi apa sifat sikap Nabi Ibrahim? Faragha ila ahlihi faja'a bi ajlin samin, segera dia pulang menuju istrinya, kemudian dia nyembelih sapi yang gemuk, kemudian dia panggang, kemudian dia hidangkan kepada tamu-tamunya tersebut. Bukan cuma itu, faqarrabahu ilaihim, dia dekatkan kepada tamu-tamunya dan dia berkata, ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Di sini Ibrahim menjamu tamu dengan jamuan yang luar biasa. Dia bukan ceplok telur, bukan. Bukan. Dia ini tamu tidak pernah kenal sebelumnya. Kalau pernah kenal oke lah. Pernah kenal, kita ajak makan kemana. Dia pernah naraktir saya. Ini enggak pernah kenal sama sekali. Tapi Ibrahim alaihissalam memang demikian. Punya jiwa al-mu'amalatu bil fadl. Ingin berbuat baik kepada orang lain meskipun orang tersebut tidak pernah dia kenal. Maka dia potong sapi, bukan sapi yang kurus. Dia pilih sapi yang ejlin samin, sapi yang gemuk. Kemudian dia panggang. Kemudian dia hidangkan. Ketika dia hidangkan pun dia dekatkan, faqarrabahu ilaihim, dia dekatkan kepada tamu-tamu. Dan itu adalah kebiasaan orang Arab sampai sekarang. Kalau kita makan dengan mereka, mereka dekatkan makanan kepada kita, ya. Bahkan mereka potong-potong kambing, mereka lemparkan kepada kita. Bukan sebaliknya kita ambilin. Saya pertama makan sama orang Arab, kesannya kita tuh rakus, kesannya karena lemparin. Begitu habis lagi lemparin lagi. Kita enggak enak juga. Ternyata itu kebiasaan mereka, ternyata itu sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga orang yang makan tidak perlu malu-malu, bahkan dia tidak perlu berdiri untuk mengambil makanan tersebut karena dihidangkan bagi dia. Makanya kita bertamu sama orang Arab, sampai sekarang mereka siapkan qahwa. Kalau qahwa mereka langsung kasih, jadi mereka nungguin. Begitu kelihatan habis mereka tawarin. Begitu mereka datang mereka tawarin. Dan mereka tidak pernah isi qahwa full, tidak pernah. Selalu setengah. Ada yang mengatakan supaya tetap panas, kemudian juga melayani terus menerus. Karena kalau langsung dikasih gelas cuma sekali pelayanan. Tapi kalau gelasnya kecil kan terus berulang-ulang. Jadi mereka yang datang untuk melayani, itulah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mendekatkan makanan kepada tamunya. Ini contoh al-mu'amalatu bil fadl. Belum pernah kenal orang tersebut tapi dimuliakan luar biasa. Ya. Maka seorang berusaha cari pahala, tapi dia punya kemampuan secara ekonomi, berbuat baik sama orang meskipun dia tidak pernah kenal sebelumnya. Dia tahu Allah Maha melihat. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kau lakukan. Yang penting niatnya karena Allah, bukan pencitraan, bukan karena ikut pilkada. Bukan ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara contoh al-mu'amalatu bil fadl. Kemudian juga di antara al-mu'amalatu bil fadl, Nabi sebutkan atau dalam hadis tentang kisah Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jarir bin Abdullah dari Bujailah Al-Bajali radhiyallahu anhu, ketika dia datang kepada Nabi, dia mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Aku membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat dan melakukan an-nush. An-nush itu adalah melakukan yang terbaik bagi muslim yang lain. An-nush itu lawan dari al-ghish. Jadi yang benar an-nushu atau nasihat maknanya bukan nasihat yang seperti kita pahami. Nasihat itu adalah melakukan yang terbaik kepada pihak yang kita hadapi. Itu namanya an-nush. Makanya para nabi mengatakan innilakum nasihun amin. Sungguhnya aku adalah nasih, yaitu aku ingin terbaik buat kalian. Aku ingin terbaik buat kalian. Makna nusah dalam bahasa Indonesia dipersempit. Maknanya jadi cuma nasihat. Cuma apa? Nasihat. Padahal kalau bahasa Arab, nasihat adalah bagian daripada nusuh. Nusuh itu maknanya bersikap yang terbaik bagi orang yang kita nasihati. Makanya dikatakan seorang mukmin apa namanya? Ad-dinun nasihah. Liman ya Rasulullah, agama nasihat. Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat kepada Allah. Apa maksudnya nasihat kepada Allah? Bukan kita nasihati Allah, bukan. Tetapi maksudnya kita melakukan yang terbaik di hadapan Allah. Wali Rasuli, apa nasihat kepada Rasulullah? Yaitu kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan sabda-sabdanya. Nasihat wali kitabi, nasihat kepada Al-Quran, maksudnya apa? Menjalankan isi Al-Quran. Jadi nasihat itu maksudnya an-nushu adalah yang terbaik. Nah, Rasulullah SAW ketika mengambil baiat
dari kebanyakan para sahabat hanya dibatasi dengan iqamis shalah wa ita'iz zakah. Syahadatain, terus iqamis salat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Tapi khusus Jarir bin Abdullah ada tambahan. Dan ini tidak diriwayatkan Nabi mengambil dari sahabat yang lain. Baiat. Baiat. Kalau nasihat iya, tapi baiat kan janji setia. Khusus Jarir bin Abdullah, Rasulullah bilang an-nushu likulli muslim. Kau harus menjadi seorang yang nasih bagi setiap muslim yang kau temui. Dan Jarir bin Abdullah mengambil janji tersebut. Ada yang mengatakan Jarir bin Abdullah, kenapa Rasulullah ambil baiat tersebut? Karena dia adalah pemimpin kaumnya dan dia akan menjadi dai. Seorang dai harus demikian, berusaha melakukan yang terbaik bagi orang di depannya. Maka setelah itu benar-benar Jarir bin Abdullah menjadi orang yang bermuamalah bil fadl, Dia berusaha melakukan yang terbaik bagi orang yang dia muamalahi. Sampai disebutkan beliau pernah suruh budaknya untuk membeli seekor kuda. Maka pergilah sang budak beli seekor kuda dengan harga 300 dirham. Penjual kuda sepakat. Kata dia sepakat 300 dirham, kata sang penjual, raditu, saya ridho 300 dirham. Maka Jarir bin Abdullah naik kuda tersebut. Ternyata kuda ini tidak pantas 300, harus lebih mahal. Maka dia panggil lagi, wahai fulan, ini kuda tidak pantas 300 dirham, harus 500 dirham. Ridho? Ridho lah. Kasih tambah lagi 200. Subhanallah. Kemudian dia naik lagi. Dia bilang tidak pantas 500 dirham. Kata dia, fulan, tidak pantas, harus 800 dirham. Subhanallah. Jadi 300 jadi berapa? 800 dirham. Siapa manusia yang seperti ini? Tidak ada kecuali siapa? Jarir bin Abdullah. Ini seperti dongeng kalau, tapi ini sahabat, pernah hidup sahabat seperti ini. Ketika dia bermuamalah bil fadl. Apa yang terbaik bagi orang di depan saya? Subhanallah ya. Tidak wajib, ini tidak wajib. Yang wajib bil adil, faham? Kalau gitu gimana cari untung? Nombok mulu ya. Tapi ini ada, ya, dia berusaha. Subhanallah, ini pernah terjadi dilakukan oleh seorang sahabat namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Di antara bentuk al-muamalatu bil fadl, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza iqtada. 4 perkara Rasulullah sebutkan dalam satu hadis. Ini juga susah. Semoga Allah merahmati orang yang murah hati ketika menjual, merahmati orang yang murah hati ketika membeli. Semoga Allah merahmati abdan, seorang hamba yang murah hati ketika dia membayar hutang, dan orang yang murah hati ketika dia menagih hutang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika dia menjual, saman idza ba, dia menjual, ada orang tawar, misalnya ini berapa? 150.000. Orang itu bilang 120 ya. Oke lah, ambil. Dia tidak apa namanya, pelit ya. Bagi dia sudah ada untung, dia lepasin. Sebagian penjual enggak. 150.000, 120 enggak. 130 enggak. 140 enggak. 150, 149 pun enggak. 150 harus. Ada yang begitu, ada yang kenceng kalau apa? Jualan. Rasulullah tidak menganjurkan demikian. Rasulullah menganjurkan kalau kau jualan kau sudah untung, orang tawar dia ridho, kayaknya kau juga untung, lepasin aja. Rezeki nanti berkah, Allah berkahi. Rahimallah, susah tapi kalau penjual dia ngomong ini. Kapan naik haji Ustaz juga? Repot. Jual barang, rahimallah mra'an atau abdan samhan idza ba, jualan ini mudah. Kalau untung dia lepasin. Itu tidak, Rasulullah tidak suruh jual rugi, tidak. Tapi dia mudah lah, sama-sama untung dia. Oke lah, harga lepas. Sebagian orang tidak, enggak, saya enggak akan 1 rupiah pun enggak akan turun. Kau cari tempat cari penjual lain. Berikutnya, rahimallahu ra'an samhan idza ishtara. Semoga Allah merahmati seorang kalau membeli dia dengan murah hati. Dia kalau beli 100.000, dia tawar, misalnya dia tawar 80.000 ya, kata penjualnya enggak 90, oke lah, dia ridho, mudah. Sebagian orang kalau nawar ngeri, 100.000, 30.000. Saya kalau belanja sama orang seperti ini, saya sampai takut duduk samping dia, karena nawarnya ngeri.
Sampai ada teman saya bilang, Firanda diam kamu, ya. Biar saya yang tawar, kok nggak tahu apa-apa. Dia tawar ngeri. Kita aja duduk situ nggak enak, jadi pura-pura nggak tahu. Misal 1.000 tawar 30.000. Gimana? Nggak usah gitu kali ya. Kecuali kita memang di pasar penipu ya boleh lah. Tapi kalau umum, dia juga kan jualan mau cari untung. Emang kau merugikan dia? Buat apa dia jualan? Dia jualan cari untung nggak? Ya selama itu masuk akal, barang juga kau suka, lepasin aja. Ngapain susah-susah? Nanti Allah berkah, yang penting Allah berkah. Nanti kalau dikasih rezeki lagi Allah untuk beli barang yang lain. Bukan malah kita habisi, enggak. Ada orang seperti itu, dia beli 100.000, 30.000 ya? Enggak Pak, enggak. 70.000 mentoknya, enggak 30.000. Enggak Pak, 70.000. Enggak 30.000. Tapi dia enggak pergi-pergi, situ terus. Ini ambil berapa? Gratis ambil. Orang ya akhirnya dia pun jual terpaksa. Enggak boleh. Jual beli enggak boleh karena terpaksa. Harus apa? Ridho. Kalau enggak ridho enggak halal jual beli tersebut. Terpaksa, ya paksa lepasin. Enggak boleh. Ya, dalam muamalah tidak boleh tidak boleh tanpa keridhaan. Ini saya ingatkan hal ini. Sampai hadiah pun kata Syekh Utsaimin tidak boleh kecuali ridha. Kalau ada orang kasih antum karena basa-basi, jangan ambil. Paham? Dan beruntung nih, alhamdulillah ini. Rezeki nomplok, padahal dia nggak enak kasih ente. Misalnya dia bawa 2 buku, kasih dia mau kasih teman antum, terus antum ada di situ. Dia nggak enak, aduh gimana? Ya udah antum jangan terima. Karena antum tahu dia kasih karena apa? Nggak enak. Nggak boleh. Hadiah harus apa? Ridho. Kalau ada tetangga makan durian, panggil antum, fulan durian. Dia antum tahu basa-basi, ente jangan. Oh iya, tunggu. Ayo tunggu saya panggil. Ayo sini durian. Tetangga kita lagi pesta. Padahal ini cuma apa? Basa-basi. Indonesia kan banyak basa-basi. Kecuali antum lewat terus enggak terus dia tarik tangan antum, serius dia. Kata antum lewat, alhamdulillah. Ini antum baru, oh iya langsung datang. Wah ini hadiah pun tidak boleh dengan tanpa keridhaan. Ya. Ini paksa-paksa, kasih dong punyamu, kasih dong akhirnya dia. Ya. Jadi kita lihat suasana, jangan sampai kita mendapatkan anu gratis ya. dengan apa terpaksa seorang. Demikian juga jual beli. Ya, kalau kita maksa akhirnya dia lepaskan karena tidak enak, maka tidak boleh. Jadi kalau kita membeli dengan murah, kalau kita merasa ini sudah oke, harga oke, kita punya duit, lepasin aja. Ada berapa? 80.000? Enggak Pak, 90.000. Ya udah, kasih aja. Enggak ada masalah, dia juga butuh dapat untung. Jangan musim hujan ada orang jualan es, enggak laku-laku. Kesempatan nih. Berapa Mas? 10.000, 5.000 ya? Gimana ya? Udah ambil gitu kesempatan. Muntang-muntang musim hujan, kita malah minta korting 50%. Harusnya kita beli aja, kalau bikin nolong ya. Jadi intinya, Rasulullah mengajarkan kita murah hati, bil fadl. Kita bisa saja tawar, tapi kita nggak mau tawar. Bahkan di antara, kata para ulama, di antara sedekah yang tidak diketahui oleh tangan kiri, adalah kita membeli tanpa menawar. Ya, sehingga ya udahlah, kita tahu kita bisa tawar, kita tahu harga sana lebih murah, tapi enggak, karena kita pengen tolong dia, kita enggak tawar. Ya, kita enggak tawar. Itu saudara-saudara kita yang miskin-miskin, yang jualan-jualan Senin Kemis ya, laku enggak laku, ya masih ditawar lagi, kasihan. Anaknya entah bayar sekolah belum tentu ada uang, makan belum tentu ada uang, ya enggak usah tawar, kasih aja. Sedekah dengan tetap menjaga harga dirinya, dan itu diantara sedekah yang tangan kiri tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Kemudian kata Rasulullah SAW, samhan idza qada, atau sam diantara samban idza qada, murah hati ketika menagih. Murah hati ketika menagih, yaitu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Kata Allah, jika engkau menagih seseorang dan dia lagi sulit, benar-benar dia sulit, artinya dia enggak punya uang, fanadhiratun ila maisarah, maka kasih tunda, enggak boleh kita paksa. Lain halnya kalau dia punya aset, kita bilang kau jual asetmu. Udah tahu dia enggak punya duit, kerjaan lagi baru di PHK, ya sudah, kita enggak bisa maksa, dia enggak punya apa-apa. Bilang nanti kalau kau mampu. Kata Allah setelah itu, wa antasaddaqu khairul lakum, kau bersedekah lebih baik. Artinya apa? Misalnya dia punya utang 1 juta, kita sedekah setengah, udahlah
Kau punya uang berapa? Cuma 500.000, udah bayar 500.000-nya saya maafin. Atau kalau kita baik lagi daripada itu, udah nggak usah bayar, udah nggak usah pikir, kau cari makan lah buat anak istrimu. Semua utangmu saya lunaskan. Ya. Paling tidak ketika kita nagih, dia nggak bisa bayar, kita kasih penundaan. Itu sudah dapat pahala. Dia nggak bisa bayar, ini nanti, nggak apa-apa. Bulan depan nggak apa. Ya. Kita nasihati dia, kau berusaha, berdoa, bulan depan nggak apa. Dia nggak mampu lagi, memang dia nggak mampu, kita lihat. Beda kalau dia penipu, dia punya aset, ya kita bisa maksa. Tapi kalau dia memang benar-benar tidak mampu, ya kita maafin. Ini namanya ramah hati ketika menagih. Bahkan dalam hadis disebutnya ada seorang masuk surga, ketika dibangkitkan, kemudian Allah suruh malaikat periksa amal dia. Ditanya, kau punya amal surga? Saya nggak punya. Kecuali ada satu amalan saya dulu suruh anak buah saya memberi pinjaman. Terus saya suruh tagih. Siapa yang tidak bisa membayar, ditunda saya suruh tunda. Siapa yang tidak bisa bayar, saya maafkan. Kata Allah, kami lebih utama untuk memaafkan. Akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Dia menagih hutang, orang enggak bisa bayar, dia tunda, kalau enggak dia potong atau dia lunasi. Nah, bayangkan kalau orang punya hutang kita lunaskan, betapa hatinya menjadi lega, betapa bahagia ya. Betapa bahagia luar biasa. Oleh karenanya seorang mencari pahala dari sisi manapun, dari sisi materi. Kalau dia punya, cari pahala dari sisi materi. Kemudian juga kata Rasulullah SAW, rahimallahu imra'an samhan idza qada. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang murah hati ketika membayar hutang. Nah, dalam bayar hutang juga seorang punya adab. Kalau dia punya kemampuan, sebelum jatuh tempo hendaknya dia bayar, atau pas jatuh tempo dia bayar. Jangan sudah jatuh tempo kemudian dia tunda-tunda ya. Dia punya hutang, dia tidak bayar jatuh tempo. Kenapa? Dia olah dulu. Dia kelola dulu uangnya supaya dapat untung lagi. Maka harusnya dia bayar bulan Januari, dia bayar bulan Mei misalnya. Selama beberapa bulan tersebut dia kelola uangnya, dapat untung lagi. Ini nggak boleh seperti ini, sudah jatuh tempo. Nah, kalau bisa antum bayar sebelum jatuh tempo. Kalau bisa bayar sebelum jatuh tempo. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bayar lebih daripada utangnya. Dan ini diperbolehkan dalam syariat. Anna rajulan taqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa agladha lahu fa hamma bihi ashabuhu. Ada seorang nagih utang sama Nabi. Nabi punya utang, Nabi punya utang. Mungkin Nabi lupa atau sibuk tidak sempat bayar. Maka datanglah orang tersebut kemudian nagih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa agladha lahu. Dia agak keras terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menagih tersebut. Fa hamma bihi ashabuhu, maka sahabat Nabi ingin menyakiti orang ini karena tidak sopan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Nabi? Da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan. Biarkan dia. Dia punya hak untuk berbicara, dia punya hak untuk menagih saya karena memang saya punya utang sama dia. Rasulullah tidak marah, sebenarnya dia punya hak nagih sama saya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Washtaru lahu ba'iran fa'atuhu iyyahu." Rasulullah punya utang onta sama dia. Kata Rasulullah, carikan onta, belikan onta, terus ganti onta dia. Wa qalu lahu wa qalu la najidu illa afdhala min sinnihi. Ya Rasulullah, kami tidak dapat onta kecuali bagus daripada onta yang dia utangkan kepadamu. Itu umurnya lebih bagus daripada onta utanganmu. Qala ishtaruhu fa'utuhu iyyah. Kata Rasulullah SAW, beli ontanya lebih bagus. Bayar utang ontanya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fa inna khairakum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik membayar hutang. Dalam bayar apa? Hutang. Jadi orang bayar hutang juga kalau dia beradab dalam bayar hutang, dia dapat pahala. Dia bayar sebelum waktunya. Dia bayar di penghujung lebih misalnya, boleh-boleh saja. Ya, yang tidak boleh kalau ada perjanjian, nanti bayar lebih ya, itu riba. Itu tidak boleh. Ya, tapi kalau lunas kemudian dia tambah sesuatu tanpa ada perjanjian, maka ini boleh-boleh saja sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Taib. Di antaranya bentuk al-muamalatu bil fadl ini sangat sulit ya. Dalam surat Fussilat ya, ayat ke-34. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Balaslah keburukan dengan apa? Kebaikan.
Fa idzal ladzi bainaka wa baina adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kau balas keburukan dengan kebaikan, maka bisa jadi tadinya ada permusuhan, orang tersebut bisa menjadi kawan baikmu. Kemudian kata Allah, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukan sifat tersebut kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Ini di antara al-mu'amalatu bil fadl yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya ayat ini. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Bukanlah kehebatan adalah seorang balas kebaikan dengan kebaikan, tapi suatu kehebatan balas keburukan dengan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minimal memaafkan. Minimal memaafkan. Memaafkan adalah suatu hal yang sangat berat. Makanya maafkan itu al-mu'amalatu bil fadl. Dia bisa balas tapi dia enggak balas. Ya. Makanya tadi disebutkan di awal ayat, di awal pengajian kita Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan adalah keburukan semisalnya. Ini al-mu'amalatu bil adl. Kemudian Allah sebutkan, wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan melakukan perbaikan, maka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'amalatu bil fadl. Dia maafkan. Dia orang zalim sama dia maafkan. Allah sebutkan di antara ciri penghuni surga, wal afina anin nas, yang maafkan orang lain. Dan ini ibadah yang berat, ibadah maafkan. Kenapa? Karena kita baru bisa mempraktekannya ketika kita dizalimi. Kapan kita memaafkan? Ketika kita dizalimi. Sementara sifat manusia kalau dizalimi ingin membalas. Sifat manusia kalau dizalimi ingin membalas. Ternyata Allah suruh memaafkan. Bahkan Allah mengatakan, faman afa wa aslaha, siapa yang maafkan, lakukan perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya urusan Allah. Ini di antara malatu bil fadl. Lebih daripada itu, balas dengan kebaikan. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang kerabatnya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, innali qarabatan." Ya, sungguhnya Rasulullah, saya punya kerabat-kerabat. Asiluhum wa yaqta'unani. Saya sambung kekerabatan dengan mereka, sambung silaturahmi, mereka mutusin. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepadaku. Ini bayang, mereka buat buruk, dia buat baik. Ya. Kemudian wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku bersabar dengan mereka, mereka berbuat kebodohan kepadaku. Dia bagaimana Rasul? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in kunta kama qult fa ka'annama tusifuhumul mal. Wa la yazalu laka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik." Kalau benar kau ucapkan demikian, maka seakan-akan kau masukkan debu yang panas di mulut mereka, dan senantiasa ada penolong Allah kirim untuk engkau selama kau demikian. Jadi Allah kirimkan malaikat menolong seorang yang berusaha membalas keburukan dengan apa? Kebaikan. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang hebat, pahalanya besar. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru." Tidak ada yang bisa melakukan ini, membalas keburukan dengan kebaikan, kecuali orang yang super sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali yang mendapatkan pahala yang ganjaran yang besar. Tidak mudah. Oleh karenanya kalau kita sadar bahwasanya dunia ini hanyalah hidup sementara dan dinamika kehidupan dunia pasti begitu. Kita disakiti orang, kita dizalimi orang, tidak ada nyaman dalam kehidupan dunia ini. Ya. Ada kesedihan, setelah itu ada kesenangan. Setelah kesenangan pasti ada apa? Kesedihan. Ya. Ada tawa, ada tangisan. Ya. Tidak ada, ya sudah, kalau ada orang buat salah sama kita, maafin aja, maafin. Kita ingin diampuni oleh Allah SWT, dosa kita banyak. Ini ikhwan, contoh al-mu'amalatu bil fadl. Maka seorang berusaha bermuamalah yang terbaik bagi orang di sekitarnya. Bagi istrinya kurang baik, dia baikin. Anaknya kurang baik, dia baikin. Tetangganya kurang baik, dia baikin. Kakak adiknya kurang baik, dia baikin. Karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang Abu Bakar As-Siddiq, ya. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Maka neraka tersebut akan dijauhkan dari orang yang bertakwa. Ini tentang Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Akan dijauhkan dari neraka jahanam. Siapa dia? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia menginfakkan hartanya untuk mensucikan jiwanya. Abu Bakar menginfakkan hartanya bukan untuk supaya punya jasa sama orang lain, bukan supaya dihormati oleh orang, tapi dia membersihkan dirinya. Karena dia mencari keridhaan Allah. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia melakukan kebaikan tersebut bukan karena dia punya utang jasa sama orang.
illa bitiqa wajhi rabbil a'la. Dia melakukan itu semua karena mengharap wajah Allah. Wala saufa yarda, dia akan ridha, dia akan masuk surga. Ketika Abu Bakar merdekakan budak-budak yang lemah, ada Bilal, ada Amir bin Fuhairah, budak-budak lemah. Datang ayahnya masih kafir ketika itu, Abu Quhafa. Dia mengatakan, wahai anakku. Bapaknya baru masuk Islam ketika Fatu Makkah. Ini padahal sebelum hijrah. Jadi bapaknya masih kafir. Bapaknya nasihat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau kau merdekakan budak, cari budak-budak yang kuat. Jangan budak-budak yang lemah. Kalau kau merdekakan budak-budak yang kuat, nanti mereka sudah merdeka, mereka akan kuat menjadi penolongmu, pembelamu di kemudian hari. Kata Abu Bakar As-Siddiq, innama aratu ma aratu. Saya melakukan sesuatu itu karena ada sesuatu yang saya inginkan. Allah sebutkan keinginan Abu Bakar, illa btigha'a wajhi rabbil a'la. Dia hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika kita mu'al bil fadl, kita mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk disanjung, bukan untuk dipuji, bukan pencitraan, enggak. Memang kita mencari wajah Allah, kita banyak dosa, kita ingin dapat pahala sebanyak-banyaknya. Nah, maka dalam kehidupan ini kita harus berpikir otak. Saya di rumah ada istri, ada anak, ada keluarga, ada kakak adik, apa yang saya bisa lakukan yang terbaik? Muamalatul bil fadl dengan mereka. Saya punya uang, gunakan uang tersebut. Saya punya ilmu, gunakan ilmu tersebut. Saya punya kekuasaan, gunakan kekuasaan tersebut untuk berbuat baik kepada orang sekitar. Kita pikir, ini sama pembantu kira-kira yang terbaik apa ini saya bisa lakukan sama dia? Meskipun kita tidak punya utang budi sama dia, meskipun dia tidak punya jasa sama kita. Itulah al-muamalatu bil fadl. Intinya melakukan kebaikan kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita, atau membalas kebaikan lebih banyak daripada orang yang berbuat baik kepada kita. Itu namanya al-muamalatu bil fadl. Baik, demikian saja yang saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan.